Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Sulistiawati dengan NIM 2232264, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara MM. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu terkini dalam bidang MSDM, yaitu penguatan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui UMKM dan koperasi dalam masyarakat pedesaan. Studi kasus petani madu hutan di Taman Nasional Ujung Kulon. Kemiskinan di wilayah pedesaan masih menyisakan banyak masalah untuk Indonesia hari ini. Salah satu upaya yang bisa didorong adalah penguatan masyarakat desa dalam berbagai sektor. Penguatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui studi kasus petani madu hutan, yakni Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon atau KTMHUK di Taman Nasional Ujung Kulon dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Ujung Kulon dengan tetap mengedepankan upaya konservasi dan keberlanjutan melalui penguatan lembaga desa melalui koperasi dan mendirikan UMKM yang diorganisir oleh masyarakat lokal. Kasus kelompok tani ini merupakan contoh nyata penerapan manajemen sumber daya manusia yang efektif dalam konteks pengembangan masyarakat desa berbasis konservasi dan ekonomi hijau. Nah, tantangan utama yang dihadapinya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, disebabkan karena kurangnya kapasitas, akses pasar yang terbatas, dan kelembagaan yang belum optimal. Masalah utama yaitu satu, kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan madu hutan dan produk turunannya. Yang kedua, terbatasnya akses masyarakat terhadap pembiayaan dan pasar lokal. Yang ketiga, kelembagaan desa yang belum kuat dan belum mampu mendukung pengembangan usaha secara mandiri. Nah, solusi apa yang bisa kita berikan? Solusi yang dapat kita berikan berdasarkan teori MSDM dan praktik terbaik yaitu satu, adanya pengembangan kapasitas dan pelatihan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan madu, teknik penanaman pohon pakan lebah, dan pengolahan produk. Pelatihan ini harus berkelanjutan dan melibatkan tenaga ahli serta fasilitator yang kompeten. Nah, yang kedua, yaitu adanya penguatan kelembagaan dan organisasi, membangun kelembagaan desa yang kuat melalui pembentukan koperasi dan UMKM lokal yang mampu mengelola usaha secara profesional dan transparan. Kelembagaan ini harus didukung dengan sistem manajemen yang baik dan pelatihan manajerial. Yang ketiga, ada pengembangan akses pembiayaan dan pasar, membangun jaringan akses permodalan dan pasar lokal melalui kemitraan dengan pemerintah, swasta, dan NGO, pendirian pusat penelitian dan pelatihan serta gerakan promosi seperti kampanye minum madu dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk. Dan yang terakhir, adanya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan alam, sesuai teori Porter dan van der Linde yang menekankan peluang saling menguntungkan antara ekonomi dan lingkungan. Dengan menerapkan strategi ini, masyarakat tidak hanya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, tetapi juga turut berperan aktif dalam konservasi lingkungan. Dengan pendekatan ini juga membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis MSDM yang terintegrasi dan berkelanjutan adalah solusi inovatif untuk mengatasi kemiskinan sekaligus melestarikan alam secara bersamaan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bahas mengenai isu-isu terkini dalam bidang MSDM bisa bermanfaat bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.